Mohon perhatian. Sidang dengan nomor register perkara nomor 378-Pit-B-2021-PN-JS dengan nama terdakwa Prita Fristia akan segera dimulai. Kepada penuntut umum, penasihat hukum, panitera, dan juru sumpah dipersilakan memasuki ruang persidangan dan menyalakan kamera. Hadirin sidang dimohon untuk mendengarkan dan mematuhi tata tertib persidangan. 1. Pengunjung persidangan dimohon untuk menonaktifkan mic selama persidangan berlangsung. Pengunjung persidangan diperbolehkan menyalakan kamera dengan syarat pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 3. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 4. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan jalannya persidangan. 5. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 6. Siapapun yang tidak bersikap sesuai dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah diperingatkan oleh majelis hakim ketua masih melanggar tata tertib, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari persidangan online ini. 7. Demikian peraturan persidangan, mohon diperhatikan. Sidang perkara pidana nomor registrasi 378-B-2021-PS atas nama terdakwa Prita Fristia pada tanggal 15 Desember 2021 segera dimulai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruangan persidangan dan menyalakan kamera. Hadirin semuanya, dikarenakan pandemi COVID-19 ini sidang dilaksanakan secara online. Tanpa mengurangi kehormatan persidangan, majelis hakim meminta bagi pengunjung persidangan yang bergabung dengan Zoom untuk menghormati persidangan serta tata tertib persidangan. Majelis hakim juga memerintahkan kepada pengunjung persidangan untuk menonaktifkan mic selama persidangan sedang berlangsung. Dan bagi rekan-rekan media yang ingin mengambil gambar, merekam, atau meliput selama persidangan di sini, majelis hakim mempersilahkan. Bisa dipahami semuanya? Oke. Baik, kita mulai saja. Hakim anggota 1 siap? Siap, Hakim Ketua. Hakim anggota 2 siap? Siap, Hakim Ketua. Baik, panitera siap? Siap, Yang Mulia. Baik, penuntut umum siap? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang online Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 378-Pit-B-2021-PS atas nama terdakwa Prita Fristia dari ayahanda Deni dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, penuntut umum, apakah terdakwa siap untuk dihadapkan ke dalam persidangan kali ini? Siap, Yang Mulia. Baik, tolong dipersilahkan dihadapkan. Baik, terdakwa sudah hadir Yang Mulia. Baik, saudari terdakwa, apakah saudari dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, sesuai ketentuan pasal 155 ayat 1 KUHP, di sini majelis hakim akan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu. Silakan saudari jawab dengan jelas dan tepat. Baik, saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudari Prita Fristia, tempat lahir Surabaya, umur 23 tahun, tanggal lahir 8 Agustus 1998, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Haji Sabeni nomor 1 Kemang, Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah menengah atas. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Baik, saudari terdakwa, apakah saudari pernah mengalami penahanan sebelumnya?
Belum pernah, Yang Mulia. Apakah saat ini saudari didampingi oleh penasihat hukum saudari? Iya, Yang Mulia, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya yang bernama Saudari Fitri Solehah, Saudari Desti Lestari, dan Saudari Feby Antania. Benar, saudari Fitri Soleha, saudari Desti Lestari, dan saudari Feby Antania merupakan penasihat hukum saudari Prita Vestia. Iya, benar Yang Mulia. Baik, Majelis Hakim dan penuntut umum sudah menerima surat kuasa, surat izin beracara, dan berita acara serta sumpah pengacara yang telah dikirimkan dari penasihat hukum. Saudari penasihat hukum, apakah sudah benar yang Anda kirimkan ini? Ya, sudah benar Yang Baik, surat kuasa hukum ini sudah sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Saudari terdakwa, mulai hari ini perkara akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ini silakan saudari dengarkan dan perhatikan baik-baik. Sesuai dengan persidangan hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Bagaimana saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, saudari terdakwa apakah sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia, saya sudah menyerahkan kepada penasihat hukum saya. Baik, apakah saudari penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan? Ya. Baik, silakan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan, surat dakwaan nomor registrasi perkara 378-PIT-B-2.21-PN.JS. Identitas terdakwa, nama Prita Vestia, tempat tanggal lahir Surabaya, 23 tahun, 8 Agustus 1998. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Haji Sabeni, nomor 1, Kemang, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah menengah atas, atau SMA. 2. Penahanan, oleh penyidik tidak dilakukan penahanan. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum tidak dilakukan penahanan, oleh jaksa penuntut umum tidak dilakukan penahanan. 3. Dakwaan. 1. Bahwa ia terdakwa Prita Vestia pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Jalan Haji Nawi Raya nomor 10 RT 3 RW 6 Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain atau sedang di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut. Bahwa berawal terdakwa memiliki sebidang tanah kosong seluas 500 meter persegi yang berlokasi di Jalan Haji Nawi Raya nomor 10, RT 3 RW 6 Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berbatasan dengan bidang tanah kosong milik saudari Alivia Srikandi seluas 500 meter persegi. Sebagaimana bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 123 Gandaria Selatan atas nama Alivia Srikandi yang berlokasi bersebelahan dengan bidang tanah milik terdakwa. Pada tanggal 1 September 2021 melalui jasa kontraktor di bawah pimpinan Vivin Hestika, terdakwa mendirikan bangunan rumah tinggal di atas tanah milik terdakwa yang ternyata diketahui oleh saudari Alivia Srikandi bahwa pembangunan rumah tinggal milik terdakwa masuk ke dalam bidang tanah milik saudari Alivia Srikandi seluas kurang lebih 50 meter persegi. Pada tanggal 1 Oktober 2021 dan 7 Oktober 2021 melalui orang suruhannya bernama saudari Sinta Nuriyah mengirimkan surat somasi kepada terdakwa dengan tembusan Ketua RT atas nama Rizky Tara Ninditya dan juga Ketua RW setempat, yang isinya meminta agar merobohkan bangunan di atas tanah milik saudari Alivia Srikandi.
Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, sehingga dengan adanya kejadian tersebut, Saudari Alivia Srikandi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Alivia Srikandi binti Ahmad mengalami kerugian, tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya seluas kurang lebih 50 meter persegi. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat 1 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta, 7 Desember 2021, Jaksa Penuntut Umum Doni Rudiansyah, Jaksa Muda NIP 1971031005. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Jaksa Penuntut Umum. Kemudian kepada terdakwa, apakah saudari sudah mengerti dari maksud surat dakwaan tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Oke. Baik, saudari penasihat hukum, apakah saudari akan mengajukan eksepsi kepada Jaksa Penuntut Umum? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut, Yang Mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada persidangan ini kami belum siap, untuk itu kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda. Demikian Yang Hakim Yang Mulia. Baik, apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini untuk ditunda? Kami setuju, Majelis Hakim. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 26 Desember 2021 dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada Jaksa Penuntut Umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Mohon perhatian, sidang dengan nomor register perkara nomor 378-B-2011-2011-PS dengan nama terdakwa Prita Firstia akan segera dimulai. Kepada penuntut umum, penasehat hukum, panitera, dan juru sumpah dipersilahkan memasuki ruang persidangan dan menyalakan kamera. Hadirin, sidang dimohon untuk mendengarkan dan mematuhi tata tertib persidangan. Pengunjung persidangan dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama persidangan berlangsung. Pengunjung diperbolehkan menyalakan dengan syarat pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, dan melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan persidangan. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Siapapun yang tidak bersikap sesuai dengan dan tidak menaati tata tertib persidangan dan setelah diperingatkan oleh majelis hakim ketua masih melanggar tata tertib, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari persidangan online ini. Demikian peraturan persidangan, mohon diperhatikan. Sidang perkara pidana nomor registrasi 378-P.B/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama terdakwa Prita Firstia pada tanggal 26 Desember 2021 segera dimulai. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruangan persidangan dan menyalakan kamera.
Hadirin semuanya, dikarenakan pandemi COVID-19 ini sidang dilaksanakan secara online. Tanpa mengurangi kehormatan persidangan, Majelis Hakim meminta bagi pengunjung persidangan yang bergabung dengan Zoom untuk menghormati persidangan serta tata tertib persidangan. Majelis Hakim juga memerintahkan kepada pengunjung persidangan untuk menonaktifkan mic selama persidangan sedang berlangsung. Dan bagi rekan-rekan media yang ingin mengambil gambar, merekam, atau meliput selama persidangan, di sini Majelis Hakim mempersilakan, bisa dipahami ya semuanya. Baik, kita mulai saja. Hakim anggota 1 siap? Baik, siap, Menumlah. Sidang peradilan semu yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara jaksa, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Ya, sudah siap, Yang Mulia. Berapa saksi yang akan dihadirkan? 5 orang saksi, Yang Mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Saksi pertama atas nama Alivia Srikandi, yang dimana saksi merupakan saksi korban, Yang Mulia. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban. Baiklah, saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia. Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana terdapat di BAP dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama saudari Alivia Srikandi, tempat lahir Jakarta, umur 25 tahun, tanggal lahir 21 Januari 1997, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kiai Maja nomor 16 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta dan pendidikan SMA. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Baik, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudari bersedia disumpah atau berjanji? Siap, saya berjanji, Yang Mulia. Baik, proses sumpah akan dibantu oleh hakim anggota 1. Baik, kepada petugas rohani yang sedang bersama, mohon dibantu persiapan untuk sumpahnya. Baik, saudari saksi, ikuti kata-kata saya ya. Ya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Saudari kenal dengan terdakwa? Iya, Yang Mulia. Saya kenal ketika timbul perselisihan batas tanah. Saudari saksi, apakah saudari ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah benar tanah yang terletak di Jalan Haji Nawiraya nomor 10 RT 3 RW 6 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan adalah milik saudari? Benar, Yang Mulia. Bahwa tanah yang terletak di Jalan Haji Nawiraya nomor 10 RT 3 RW 6 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan adalah milik saya. Berapa luas tanah milik saudari tersebut? Luas tanah milik saya yang terletak di Jalan Haji Nawiraya itu tersebut seluas 500 meter persegi, Yang Mulia. Tanah milik saudari tersebut apakah tanah kosong atau terdapat bangunan? Bahwa tanah milik saya tersebut adalah tanah kosong, Yang Mulia.
Apa bukti kepemilikan saudari atas bidang tanah yang terletak di Jalan Haji Nawi Raya nomor 10 RT 3 RW 6, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, seluas 500 meter persegi? Ya, bukti kepemilikan saya atas bidang tanah tersebut berupa sertifikat hak milik nomor 123 Gandaria Selatan atas nama saya yang mulia, Alivia Srikandi. Baik, Saudara Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan file barang bukti kepada Majelis Hakim. Selanjutnya, apakah benar fotokopi sertifikat hak milik nomor 123 Gandaria Selatan atas nama Alivia Srikandi yang sudah dilegalisir dan 2 lembar tanda terima surat somasi tertanggal 1 Oktober 2021 dan 7 Oktober 2021 ini adalah barang milik saudari selaku korban? Iya, benar yang mulia, barang tersebut adalah kepunyaan saya. Baik, silakan Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan untuk saudari saksi? Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah saudari saksi tahu bahwa tanah milik saudari tersebut bersebelahan dengan tanah milik terdakwa? Bahwa yang saya ketahui, tanah milik saya tersebut berbatasan dengan tanah milik terdakwa. Namun saya belum pernah bertemu terdakwa secara langsung yang mulia. Baik, saudari saksi, kapan saudari saksi bertemu dengan terdakwa secara tatap muka langsung? Saya bertemu dengan terdakwa berawal ketika Ketua RT dan Ketua RW setempat memberi informasi via telepon kepada saya bahwa terdakwa membangun rumah tetapi bangunannya masuk atau berdiri di atas tanah milik saya. Atas informasi tersebut, saya dengan ditemani Shinta Nuria, saksi kedua, mendatangi lokasi tanah dan kebetulan saat itu terdapat terdakwa. Saat itu saya meminta kepada terdakwa agar merubuhkan bangunan miliknya yang berdiri di atas tanah milik saya tersebut. Baik, kapan saudari ditemani dengan Shinta Nuria datang ke lokasi tanah, kemudian bertemu dengan terdakwa, kemudian meminta kepada terdakwa agar merubah bangunan miliknya yang berdiri di atas tanah milik saudari? Ya, saya ditemani dengan Shinta Nuria datang ke lokasi tanah, kemudian bertemu dengan terdakwa, kemudian meminta kepada terdakwa agar merubuhkan bangunan miliknya yang berdiri di atas tanah milik saya tersebut, yaitu pada tanggal 10 September 2021. Baik, sudah cukup yang mulia. Silakan Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan untuk saudari saksi? Baik yang mulia, dikarenakan hakim kedua berhalangan hadir, saya mewakili hakim kedua untuk menanyakan tersebut. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah reaksi terdakwa saat saudari meminta agar terdakwa merubah bangunan yang berdiri di atas tanah milik saudari? Ya, ketika saya meminta kepada terdakwa agar merubuhkan bangunan miliknya yang berdiri di atas tanah milik saya tersebut, itu reaksi terdakwa yaitu mengatakan bahwa tanah yang berdiri bangunan di atas miliknya adalah milik terdakwa, dan terdakwa mengatakan tidak mau merubuhkan bangunan tersebut. Ketika terdakwa mengatakan bahwa tidak mau merubah bangunan di atas tanah milik saudari, apakah saat itu terdakwa menunjukkan bukti kepemilikan atas bidang tanah tersebut? Terdakwa tidak menunjukkan bukti kepemilikan atas bidang tanah miliknya, walaupun saya sudah meminta ditunjukkan saat itu. Akan tetapi, saya mengatakan bahwa saya akan mengajukan ukur ulang atas batas tanah milik saya, dan terdakwa menyatakan dan menjawab silakan. Baik. Apakah saudari tahu berapa luas tanah di atasnya terdapat bangunan yang diduga bangunan oleh terdakwa? Persisnya saya tidak tahu yang mulia, tetapi menurut perkiraan saya sekitar 50 meter persegi yang mulia. Baik, cukup. Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia. Saudara saksi, kapan saudari memiliki bidang tanah yang terletak di Jalan Haji Nawi Raya nomor 10, RT 3 RW 6, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, seluas 50 meter persegi?
Ya, saya memiliki bidang tanah di Jalan Haji Nawi Raya nomor 10 RT 3 RW 6 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, seluas 50 meter persegi sejak tanggal 1 Januari 2010. Dengan cara bagaimana saudari memiliki bidang tanah di Jalan Haji Nawi Raya nomor 10, RT 3 RW 6 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, seluas 50 meter persegi, dan apakah ada tanda batas ketika saudari membeli bidang tanah tersebut? Ya, saya memiliki bidang tanah di Jalan Haji Nawi Raya nomor 10 RT 3 RW 6 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, seluas 50 meter persegi dengan cara membeli sesuai dengan Akta Jual Beli nomor 1/2010 di PPAT Nurdin SHM MKN. Dan ketika saya membeli tanah tersebut ada tanda batas, namun saat ini sudah tertutup oleh bangunan yang berdiri atas tanah tersebut. Baik, Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup. Pada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada, Yang Mulia. Silakan. Baik, kepada saudari saksi, sejak kapan saudari memiliki bidang tanah yang terletak di Jalan Haji Nawi Raya, nomor 10 RT 3 RW 6, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan? Saya memiliki bidang tanah di Jalan Haji Nawi Raya nomor 10 RT 3 RW 6, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sejak tanggal 1 Januari 2010. Oke, baik. Apakah benar ketika saudari membeli bidang tanah tersebut terdapat tanda batas? Kalau benar, berupa apa? Benar, bahwa ketika saya membeli bidang tanah tersebut, terdapat tanda batas berupa patok yang terbuat dari beton ke dalam 1 meter dan tinggi 30 cm dari permukaan bumi. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup, Majelis Hakim. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Saudari terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar, Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik, Yang Mulia, saksi kedua atas nama Sinta Nuria. Silahkan memasuki ruang sidang. Oke, saudari saksi, apakah saudari sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudari dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama saudari Sinta Nuriyah, tempat lahir Jakarta, umur 26 tahun, tanggal lahir 18 Maret 1995, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Walter Monginsidi nomor 18A Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dan pendidikan SMA. Betul, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya berjanji, Yang Mulia. Baik, proses sumpah akan dibantu oleh hakim anggota. Baik, Yang Mulia, dikarenakan hakim anggota 2 berhalangan hadir, saya mewakilinya. Baik, silakan. Kepada petugas rohaniawan yang sedang bersama saksi, mohon dibantu persiapan sumpahnya. Baik, saudari saksi, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji. Saya berjanji. Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini. Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan yang benar.
akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Saudari kenal dengan terdakwa? Iya, Yang Mulia, saya kenal dengan terdakwa. Saudari saksi, apakah saudari ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah saudari kenal saudari Alivia Srikandi? Iya, kenal, Yang Mulia. Yang bersangkutan adalah teman saya sedari kecil. Saudari saksi, mengertikah saudari mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Iya, saya mengerti, Yang Mulia. Sehubungan dengan telah terjadinya perselisihan antara sahabat saya, Saudari Alivia Srikandi, dengan terdakwa Saudari Prita Fristia, yang mana terdakwa menyerobot lahan milik sahabat saya, Alivia Srikandi, dan hal itu melanggar hukum. Apakah saudari tahu antara korban terdakwa telah mempunyai permasalahan sebelumnya? Menurut sepengetahuan saya, tidak pernah terjadi permasalahan antara korban dan terdakwa sebelum permasalahan yang saat ini sedang disidangkan, Yang Mulia. Baik, coba saudari jelaskan, selain saksi pertama, apakah ada orang lain yang ikut mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak? Iya, ada, Yang Mulia. Selain saya, ada saksi lain yaitu Ketua RT setempat atas nama Saudari Rizky Taraninditya dan Ketua RW setempat juga atas nama Bella Seiza Rizkia yang kedudukannya selaku pihak yang memberikan informasi kepada saksi korban bahwa telah terjadi pembangunan di atas tanah milik saksi korban tersebut dan juga yang menerima tembusan surat somasi dari korban yang dikirimkan melalui saya, Yang Mulia. Surat somasi apa yang telah saudari kirimkan dan kepada siapa saja surat somasi tersebut dikirimkan? Surat somasi yang saya kirimkan adalah berupa surat permintaan saksi korban kepada terdakwa agar terdakwa merubuhkan bangunan yang telah dibangunnya di atas tanah milik saksi korban. Surat somasi tersebut saya kirimkan dan serahkan kepada terdakwa di rumah tinggalnya. Baik, Saudara Hakim Anggota 1 dipersilakan, apakah ada pertanyaan? Baik, Yang Mulia, saudari saksi, kapan dan bersama siapa saudari mengirimkan surat somasi kepada terdakwa? Saya mengirimkan surat somasi yang ditujukan kepada terdakwa yaitu pada tanggal 1 Oktober 2021 dan pada tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia bagian Barat seorang diri, Yang Mulia. Apakah benar saudari juga mengirimkan kedua surat somasi tersebut kepada Ketua RT dan RW setempat sebagai tembusan? Benar, Yang Mulia. Apakah kedua surat somasi tersebut sampai dan diterima dengan baik oleh terdakwa dan juga Ketua RT dan RW, dan apakah tanda terima surat somasi tersebut? Benar, Yang Mulia, bahwa kedua surat somasi tersebut telah sampai dan diterima dengan baik oleh terdakwa langsung. Ketua RT, Ketua RW sebagai tembusan dan benar ada tanda terima surat somasi tersebut. Baik, Ketua. Pertanyaan dari saya cukup. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan tambahan? Ada, Yang Mulia. Mungkin Hakim Anggota 1 bisa mewakili Hakim Anggota 2 pertanyaan yang akan diajukan. Baik, Yang Mulia. Apakah benar saudari saksi yang mengirimkan surat somasi tersebut? Benar, Yang Mulia, sayalah yang mengirimkan surat somasi tersebut. Saudari mengirimkan surat somasi tersebut, apakah inisiatif saudari atau ada yang memerintahkan? Saya mengirimkan dua surat somasi tersebut atas perintah saksi korban.
Baik, cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih Hakim Anggota 1. Selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari pernah melihat bukti kepemilikan? Iya, Yang Mulia. Saya pernah melihat bukti kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Jalan Haji Nawawi Raya, nomor 10, RT 3, RW 6, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, seluas 500 meter persegi, yaitu berupa sertifikat hak milik nomor 123 garis miring Gandaria Selatan, atas nama Saudari Alivia Srikandi yang ditunjukkan saksi korban kepada saya. Kapan saudari melihat sertifikat tanah milik saksi korban tersebut? Saya melihat sertifikat tanah yang diperlihatkan saksi korban kepada saya, yaitu pada sekitar bulan Februari 2010, pada saat selesai balik nama sertifikat dari pemilik yang terdahulu. Baik, cukup Yang Mulia pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya kepada Saudara Penasihat Hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada Yang Mulia. Baik, untuk saudari saksi, apakah sertifikat yang saudari lihat ketika diperlihatkan oleh saksi korban kepada saudari, itu apakah benar sertifikat keluaran Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan? Saya tidak tahu apakah sertifikat yang diperlihatkan saksi korban kepada saya, apakah benar keluaran Badan Pertahanan Nasional Jakarta Selatan atau tidak. Baik, apakah saudari yakin bahwa surat somasi telah sampai saudari kirimkan kepada terdakwa? Benar, saya sangat yakin bahwa kedua surat somasi tersebut telah saya kirimkan kepada terdakwa. Baik, sudah cukup Yang Mulia pertanyaan dari saya. Kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada Yang Mulia. Baik, saudari saksi, apakah saudari saksi akan menambahkan keterangan yang saudari ketahui lagi? Untuk sementara cukup Yang Mulia keterangan dari saya. Saudari terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Benar Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Saudara JPU dipersilahkan untuk menghadirkan saksi ketiga ke ruang persidangan. Saksi atas nama Vivin Hestika, apakah sudah berada di ruang sidang? Iya, Yang Mulia, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah saudari saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudari dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama saudari Vivin Hestika, tempat lahir Jakarta, umur 29 tahun, tanggal lahir 22 September 1992, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Haji Taiman nomor 3 Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan kontraktor, dan pendidikan SMA. Apakah benar? Ya, benar Yang Mulia.
Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah yang mulia. Baik, proses sumpah akan dibantu oleh Hakim Anggota 1. Kepada Hakim Anggota 1 dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada petugas rohaniawan, sidang bersama saksi, tolong dibantu untuk sumpahnya ya. Saudari ikuti kata-kata saya ya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, cukup. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur di dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik, apakah saudari mengenal terdakwa? Iya yang mulia, saya mengenal terdakwa, tapi hanya sekedar dalam rangka mengerjakan pembangunan rumah tinggal. Saudari saksi, mengertikah saudari mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Iya, saya mengerti yang mulia. Sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana dengan melawan hak Pinang. orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang sedang ada di situ dengan tidak ada permintaan orang yang berhak atau atas Baik, saudari saksi, apakah benar saudari diminta oleh terdakwa membangun bangunan rumah tinggal di atas tanah milik terdakwa yang terletak di Jalan Haji Nawiraya nomor 10, RT 03 RW 6, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan? Iya, yang mulia, saya disuruh oleh terdakwa untuk membangunkan rumah tinggal di atas tanah yang terletak di Jalan Haji Nawiraya RW 6, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Apakah saudari tahu milik siapa tanah yang terletak di Jalan Haji Nawi tersebut? Bahwa menurut penjelasan terdakwa kepada saya, bahwa tanah yang terletak di Jalan Haji Nawi Raya nomor 10 RT 3 RW 6 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan adalah milik terdakwa. Baik. Saudara Hakim Anggota, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudari saksi? Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari pernah memperlihatkan bukti kepemilikan atas bidang tanah milik terdakwa yang objek tanahnya terletak di Jalan Haji Nawi Raya nomor 10 RT 03 RW 06, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan? Tidak pernah yang mulia. Terdakwa hanya menjelaskan bahwa tanah terletak di Jalan Haji Nawi Raya nomor 10 3 RW 6 Kelurahan Gandaria
Selatan, Kecamatan Baik, ketika terdakwa meminta saudari untuk membangun rumah tinggal di atas tanah yang terletak di Jalan Haji Nawi Raya nomor 10 RT 3 RW 6 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak Selatan, apakah terdakwa sudah mendapatkan izin mendirikan bangunan dari pemerintah yang berwenang? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia, pertanyaan dari saya cukup. Oke, sepertinya diteruskan saja ya untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, Yang Mulia. Kalau Silakan Hakim Anggota 1. Saudari saksi, sebelumnya saudari melakukan pembangunan rumah tinggal di atas tanah yang terletak di Jalan Haji Nawi Raya nomor 10 RT 3 RW 6 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Bagaimana keadaan tanah tersebut? Bahwa keadaan tanah yang terletak di Jalan Haji Nawi Raya nomor 10 RT 3 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak. Baik, sepengetahuan saudari, apakah tanah yang terletak di Jalan Haji Nawi Raya nomor 10 RT 3 RW 6 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan tersebut berbatasan dengan tanah kosong lainnya? Benar bahwa terdapat tanah kosong yang berbatasan dengan tanah yang terletak di Jalan Haji Nawi Raya nomor 10 RT Cilandak, Jakarta Selatan, dan sepengetahuan saya tanah tersebut. Baik, pertanyaan saya cukup. Ketua. Baik, selanjutnya bagi jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, sebelum saudari melakukan pembangunan di atas tanah tersebut, apakah ada yang menunjuk batas tanah tersebut? Untuk saudari saksi, apakah ada yang menunjuk batas tanah? Iya, Yang Mulia. Sebelum saya melakukan pembangunan di atas tanah tersebut, yang menunjuk batas tanah adalah terdakwa, Yang Mulia. Ketika terdakwa menunjuk batas, apakah ada tanda batas yang saudari lihat? Benar, Yang Mulia. Terdapat tanda batas yang saya lihat, yaitu berupa patok tanah yang terbuat dari beton. Apakah saudari melakukan pembangunan di atas tanah milik terdakwa sesuai dengan tanda batas? Oh, tidak, Yang Mulia. Karena menurut keterangan terdakwa, tanda batas tanah tersebut tidak benar, yang seharusnya lebih sekitar 2,5 meter persegi lebih dari tanda batas tersebut. Apakah saudari melakukan pembangunan di atas tanah yang batasnya lebih dari 2,5 meter tersebut? Iya, Yang Mulia. Melakukan pembangunan di atas tanah yang batasnya lebih 2,5 meter persegi dari tanda batas tersebut karena diperintah oleh terdakwa, Yang Mulia.
Baik, Yang Mulia, pertanyaan dari saya cukup. Baik, selanjutnya penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Ada, Majelis Hakim yang terhormat. Silakan penasihat hukum terdakwa. Baik, saudari saksi. Tadi saudari saksi mengatakan bahwa saudari melakukan pembangunan di atas tanah yang batasnya lebih 2,5 meter dari tanda batas tersebut karena diperintah terdakwa. Yang ditanyakan, siapa saat itu yang mendengar atau menyaksikan? Ketika terdakwa memerintahkan saya untuk melakukan pembangunan di atas tanah, itu yang batasnya lebih dari 2,5 meter persegi dari tanda batas tersebut, saat itu disaksikan Ketua RT dan Ketua RW setempat. Apakah Ketua RT dan Ketua RW menjelaskan kepada terdakwa bahwa batas tanah yang dimaksud terdakwa adalah milik saksi korban? Iya, betul. Jadi Ketua RT dan Ketua RW itu sempat mengatakan kepada terdakwa agar dibicarakan terlebih dahulu dengan saksi korban mengenai kebenaran tanda batas yang dimaksud oleh terdakwa. Akan tetapi terdakwa bersikukuh bahwa tanah 2,5 meter persegi tersebut adalah miliknya. Baik, Majelis Hakim, pertanyaan dari saya cukup. Kepada jaksa penuntut umum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada, Majelis. Saudari saksi, apakah saudari saksi ingin menambahkan keterangan saudari lagi? Baik, untuk saat ini keterangan dari saya cukup, Yang Mulia. Saudari terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Iya, benar Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan saksi 3 kami anggap cukup. Kami ucapkan terima kasih dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saudari saksi lagi, maka kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Saudari dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Saudara jaksa penuntut umum, silakan dihadirkan saksi keempat ke ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Saksi yang keempat atas nama Rizky Taraninditya. Saksi atas nama Taraninditya dipersilakan hadir memasuki ruang sidang. Dari saksi, apakah saudari sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Iya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Pak Bu Hakim. Baiklah, saudari saksi. Pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudari dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama saudari Rizky Taraninditya, tempat lahir Jakarta, umur 35 tahun, tanggal lahir 10 Juni 1986, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Haji Nawiraya nomor 6 RT 3 RW 6 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dan pendidikan SMA. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, apakah saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah, Yang Mulia. Baik, proses sumpah akan dibantu oleh hakim anggota. Kepada hakim anggota dipersilakan. Baik, kepada petugas rohaniawan yang sedang bersama saksi, mohon dibantu untuk mempersiapkan sumpahnya. Saudari ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini. Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, cukup. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur di dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudari mengenal terdakwa? Iya, Yang Mulia. Saya mengenal terdakwa sejak terdakwa memberitahukan bahwa dirinya membangun rumah di atas Jalan Haji Nawiraya nomor 10 RT 3 RW 6 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Saudari saksi, mengertikah saudari mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Ya, saya mengerti, Bu Hakim. Sehubungan dengan terjadinya tindak pidana dengan melawan
hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atas nama orang yang berhak. Apakah benar Saudari selaku Ketua RT 3 Wilayah RW 006 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan? Iya, benar Yang Mulia. Sejak kapan Saudari menjadi Ketua RT? Bahwa saya menjadi Ketua RT 3 RW 6 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan sekarang Yang Mulia. Baik, Hakim anggota, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada Saudari saksi? Baik. Terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, apakah benar Saudari saksi melihat adanya pembangunan rumah di atas tanah yang terletak di Jalan Haji Nawawi Raya nomor 10 RT 3 RW 6 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan? Benar Yang Mulia, bahwa saya pernah melihat adanya pembangunan rumah di atas tanah yang terletak di Jalan Haji Nawawi Raya nomor 10 RT 3 RW 6 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Kapan dan berapa kali Saudari melihat adanya pembangunan di rumah di atas tanah yang terletak di Jalan Haji Nawawi Raya nomor 10 RT 3 RW 6 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak? Bahwa hanya satu kali saja saya melihat adanya pembangunan rumah di atas tanah yang terletak di Jalan Haji Nawawi Raya nomor 10 RT 3 RW 6 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Baik Yang Mulia. Baik, sudah cukup Yang Mulia. Silakan dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, Hakim anggota. Baik, barusan saksi menjelaskan bahwa Saudari saksi selaku Ketua RT 3 Wilayah RW 6 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, ditanyakan apakah Saudari tahu yang melakukan pembangunan di atas tanah terletak di Jalan Haji Nawawi Raya RT nomor 10 RT 3 RW 6 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan? Bahwa sepengetahuan saya yang melakukan pembangunan di atas tanah yang terletak di Jalan Haji Nawawi Raya nomor 10 RT 3 RW 6 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan adalah terdakwa sendiri. Hal tersebut saya ketahui karena sebelumnya terdakwa pernah memberitahukan pada saya akan melakukan pembangunan rumah di atas tanahnya tersebut. Dan ketika saya lihat adanya pembangunan di atas tanah tersebut, saya lihat adanya terdakwa sedang memperhatikan proses pembangunan tersebut. Baik, pengetahuan Saudari, apakah pembangunan rumah yang dibangun oleh terdakwa seluruhnya berada di atas tanah milik terdakwa? Tidak Yang Mulia, sebagian bangunan kurang lebih seluas 50 meter persegi di atas tanah milik Saudari Alivia Srikandi, dan karena hal itulah terdakwa saya himbau agar melakukan pembongkaran terhadap bangunan seluas 50 meter persegi yang berdiri atas tanah milik Alivia Srikandi. Namun terdakwa berkenan dengan alasan bahwa tanah tersebut masih miliknya. Baik, pertanyaan dari saya cukup, Ketua. Baik, selanjutnya bagi jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, ketika saudari saksi menghimbau terdakwa agar melakukan pembongkaran terhadap bangunan seluas 50 meter persegi yang berdiri di atas tanah milik Alivia Srikandi, namun terdakwa tidak berkenan dengan alasan bahwa tanah tersebut masih miliknya. Pertanyaannya adalah, apakah saudari diperintahkan saksi Alivia Srikandi untuk menyampaikan hal tersebut? Tidak Yang Mulia, bahwa hal tersebut adalah inisiatif saya sendiri. Mengapa saudari menghimbau terdakwa agar melakukan pembongkaran terhadap bangunan tersebut? Bahwa saya sebagai Ketua RT sudah sepatutnya mencegah atas tidak terjadi permasalahan antara warga atau
menjaga ketertiban di wilayah saya tersebut. Hal tersebut saya lakukan karena saya juga pernah melihat ada tanda batas tanah milik terdakwa dengan saksi Alifiat Srikandi, tetapi saya lihat di lokasi tanda batas tersebut sudah tertutup bangunan milik terdakwa. Baik, Yang Mulia, pertanyaan dari saya cukup. Baik, selanjutnya penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Ada majelis hakim yang terhormat. Silakan, penasihat hukum terdakwa. Baik, saudara saksi, apakah benar bahwa saudara telah melihat atau menyaksikan pembangunan di atas tanah yang terletak di Jalan Haji Nawi Raya nomor 10 RT 3 RW 6 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan? Benar, Yang Mulia. Apakah benar bahwa saudari telah menghimbau terdakwa agar melakukan pembongkaran bangunan tersebut? Benar, Yang Mulia. Baik, majelis hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baik, terima kasih penasihat hukum dan saksi. Kemudian JPU dipersilakan untuk menghadirkan saksi kelima ke ruang persidangan. Baik, Yang Mulia, saksi ketiga atas nama Bella Sezariskia. Saksi atas nama Bella Sezariskia dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudari saksi, apakah saudari sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, saudari saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudari dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama saudari Bella Sezariskia, tempat lahir Jakarta, umur 35 tahun, tanggal lahir 29 Juli 1986, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Haji Nawi Raya nomor 30 RT 3 RW 6, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, apakah sudah benar? Benar, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus bersumpah atau berjanji. Apakah saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah, Yang Mulia. Baik, proses sumpah akan dilakukan oleh hakim anggota. Kepada hakim anggota dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada petugas rohaniawan yang bersama saksi, mohon dibantu persiapan sumpahnya. Saudari ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, cukup. Terima kasih. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudari mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Saudari saksi, mengertikah saudari mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Iya, Yang Mulia, saya mengerti. Sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana dengan melawan orang lain, masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau perkarangan yang dipakai lain atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak. Apakah benar saudari bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Kantor Pertanahan Nasional Jakarta Selatan? Iya, benar, Yang Mulia. Baik, sejak kapan saudari bekerja di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan? Saya bekerja sebagai saksi sejak awal tahun 2017, Yang Mulia.
Baik, Hakim anggota, apakah ada yang perlu dipertanyakan kepada saudari saksi? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, pada bagian apa saksi bekerja di kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan? Saya bekerja di kantor pertahanan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada bagian subseksi sengketa dan permasalahan hukum, Yang Mulia. Baik. Saya akan meneruskan pertanyaannya. Apakah benar kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pernah menerbitkan sertifikat hak milik nomor 123 garing Gandaria Selatan? Bahwa benar kantor pertahanan Kota Administrasi Jakarta Selatan pernah menerbitkan sertifikat hak milik nomor 123 garis miring Gandaria Selatan. Saudari saksi, atas nama siapa sertifikat hak milik nomor 123 garing Gandaria Selatan tersebut dan berapa luas tanahnya? Bahwa sertifikat hak milik nomor 123 tahun 123 garis miring Gandaria Selatan tersebut milik atas nama Alifia Srikandi dengan luas tanah 500 meter persegi yang terbit sejak tanggal 1 Februari 2010. Sebab perubahan adanya akta jual beli nomor 01 garis miring 2010 PPAT Nurdin SHMK MK wilayah Jakarta Selatan. Baik, pertanyaan saya cukup. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Iya, ada Yang Mulia. Silakan. Apakah sampai dengan saat ini adanya pihak yang keberatan terhadap sertifikat hak milik nomor 123 garing Gandaria Selatan? Tidak ada Yang Mulia. Apakah ada yang melakukan blokir terhadap sertifikat hak milik nomor 123 garing Gandaria Selatan? Tidak Yang Mulia. Baik Yang Mulia, pertanyaan dari saya cukup. Baik, selanjutnya penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Ya, ada majelis hakim yang terhormat. Silakan. Baik, saudari saksi, apakah sampai dengan saat ini tidak ada yang melakukan pemblokiran atau keberatan terhadap sertifikat hak milik nomor 123 Gandaria Selatan? Tidak Yang Mulia. Oke, baik. Majelis hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, masih ada saksi yang ingin diajukan? Tidak ada Yang Mulia. Selanjutnya kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Kami tidak menghadirkan saksi Yang Mulia. Baik. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda dan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 jam 13.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Oke, sidang peradilan semu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 378 garis miring PIT B garis miring 2021 garis miring PNJS atas nama terdakwa Prita Firstia dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara JPU, apakah pemeriksaan keterangan terdakwa sudah dapat dilakukan? Ya, sudah siap Yang Mulia. Baik, saudari terdakwa, apakah saudari sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Iya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini Yang Mulia.
Baiklah, sebagaimana identitas saudari sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudari terdakwa, apakah saudari kenal dengan korban? Kenal yang mulia, korban adalah pemilik tanah yang lokasinya bersebelahan dengan bidang tanah milik saya yang terletak di Jalan Haji Nawi Raya, nomor 10 RT 3 RW 6, Kelurahan Gandaria, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Apakah benar saudari adalah pemilik tanah yang terletak di Jalan Haji Nawi tersebut? Iya, benar yang mulia. Bukti kepemilikan apa yang saudari miliki atas kepemilikan bidang tanah yang terletak di Jalan Haji Nawi Raya tersebut dan berapa luas tanah milik saudari? Iya yang mulia, saya memiliki bukti kepemilikan atas bidang tanah tersebut yaitu berupa akta jual beli nomor 5 tahun 2015 tanggal 1 Mei 2015 dengan luas 500 meter persegi dengan tambahan tanah 50 meter persegi. Apakah benar saudari melalui saksi 3 membangun rumah di atas tanah tersebut? Iya benar yang mulia. Berapa luas bangunan yang saudari bangun di atas tanah tersebut? Bangunan yang saya bangun seluas 550 meter persegi yang mulia. Berapa luas tanah yang saudari beli sesuai dengan akta jual beli nomor 5/105 tanggal 1 Mei 2015? Luas tanah yang dimaksud pada akta jual beli tersebut seluas 500 meter persegi. Bukti kepemilikan apa yang saudari miliki atas bidang tanah seluas 50 meter persegi tersebut? Tidak ada yang mulia. Baik, hakim anggota silakan mengajukan pertanyaan. Baik, yang mulia. Terima kasih. Pertanyaan dari saya, apakah benar saudari membangun bangunan rumah tinggal di atas tanah milik saudari seluas 500 meter persegi dan juga tanah di sebelah seluas 50 meter persegi? Benar yang mulia, melalui saksi 3 perusahaan kontraktor. Berapa luas bangunan yang saudari bangun di atas tanah tersebut? Luas bangunan yang saya bangun seluas 550 meter persegi. Baik. Saudari terdakwa, coba saudari jelaskan milik siapa tanah 50 meter tersebut? Milik saya yang mulia. Dari mana dan bagaimana cara terdakwa memiliki tanah seluas 50 meter persegi tersebut? Bahwa saya memiliki bidang tanah 50 meter persegi tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rika, yang saat ini tidak bisa dihubungi Pak Hakim. Apakah ada sebuah bukti bahwa terdakwa telah membeli tanah 50 meter persegi dari Rika? Ketika saya membeli bidang tanah tersebut, tidak dibuatkan akta jual beli serta tanda terima uang yang mulia. Baik, yang mulia. Pertanyaan saya cukup. Baik, terima kasih. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, ada yang mulia. Silakan. Saudari terdakwa, apakah ada bukti kepemilikan yang diperlihatkan kepada terdakwa ketika Rika menawarkan tanah seluas 50 meter persegi tersebut kepada terdakwa? Tidak ada. Baik, saudari terdakwa, apakah terdakwa pernah meminta bukti kepemilikan yang dimiliki Rika atas kepemilikan tanah seluas 50 meter persegi ketika saudara hendak membeli? Tidak. Kenapa saudari terdakwa tidak meminta bukti kepemilikan atas bidang tanah tersebut kepada Rika? Saat itu saya lupa. Baik, yang mulia pertanyaan dari saya cukup. Baik, saudari penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk terdakwa? Ada yang mulia, terima kasih. Saudari terdakwa, apakah benar tidak ada sebuah bukti yang menyatakan bahwa saudari telah menyerahkan uang kepada Rika dalam rangka jual beli bidang tanah seluas 50 meter tersebut? Tidak ada. Apakah saudari terdakwa menyesal setelah melakukan perbuatan ini? Iya, saya menyesal. Dan apakah saudari berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi? Iya, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, Yang Mulia, pertanyaan dari saya cukup. Pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada lagi, Yang Mulia.
Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Baik, Yang Mulia. Kami belum mempersiapkan tuntutannya, maka kami mohon ke Majelis Hakim yang terhormat agar menunda sidang ini, agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami Majelis Hakim. Baik, apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan? Setuju Yang Mulia, kami setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan. Baiklah, sidang hari ini kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang, dan kepada penasehat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Baik, sidang peradilan semu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 378/PB/2021/PNJS atas nama terdakwa Prita Firstia dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah penyerahan barang bukti dan pembacaan tuntutan. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara jaksa sudah siap membacakan tuntutannya? Ya, sudah siap Yang Mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan. Baik, surat tuntutan. Nomor registrasi perkara 378-Pit.B/2021-PN.JS. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara pidana atas nama terdakwa. Nama lengkap, Prita Firstia, tempat lahir, Surabaya, umur dan tempat tanggal lahir, 23 tahun, 8 Agustus 1998. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal, Jalan Haji Sabeni nomor 1, Kemang, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan, karyawan swasta, pendidikan, sekolah menengah atas. Berdasarkan penetapan hakim pada Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia nomor 378-Pit.B/2021-PN.JS tanggal 7 Januari 2022. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yaitu keterangan saksi-saksi. Saksi pertama, Alivia Srikandi, kedua, Sinta Nuria, ketiga, Vivian Hestika, keempat, Rizky Taraniditya, dan yang kelima, Bella Seisa Rizkia, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Di depan persidangan termuat dalam berita acara sidang dan berita acara pemeriksaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana ini. Berdasarkan pasal 188 ayat 2 KUHP bahwa alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka apabila dihubungkan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, serta keterangan terdakwa, maka kesesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melanggar pasal 167 ayat 2 KUHP, sehingga petunjuk tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum. Barang bukti. Yang pertama, 2 lembar tanda terima surat somasi. Yang kedua, fotokopi sertifikat hak milik nomor 123 Gandaria Selatan atas nama Alivia Srikandi. Keterangan terdakwa. Prita Firstia yang memberikan keterangannya di depan persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan terdakwa telah membenarkan perbuatannya sehingga dianggap satu kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana ini. Analisa fakta bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Alivia Srikandi,
Sinta Nuria, Vivian Hestika, Rizky Taraninditya, dan Bella. Keterangan terdakwa Prita Fristia, barang bukti serta petunjuk. Maka telah terdapat penyesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga menunjukkan telah terdapat fakta telah terjadi tindak pidana dengan melawan hak orang lain, masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa Prita Fristia pada tanggal 1 Oktober 2021 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Haji Nawi Raya nomor 10 RT 3 RW 6 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, yaitu dengan cara penguasaan fisik tanah seluas 50 meter persegi dengan cara membangun bangunan rumah tinggal di atas tanah tersebut sejak tanggal 1 September 2021 tanpa seizin Alivia Srikandi selaku orang yang berhak. Kemudian setelah diberikan surat somasi sebanyak 2 kali, terdakwa tidak juga membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah milik Alivia Srikandi. Dan atas perbuatan terdakwa sampai dengan saat ini, saudari Alivia Srikandi tidak bisa memanfaatkan tanah miliknya sesuai 50 meter persegi. Analisis yuridis. Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan pasal 167 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yaitu analisa fakta. Terdakwa terbukti tindak pidana melanggar pasal 167 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa. Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, serta petunjuk bahwa terdakwa Alivia Srikandi adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdakwa Prita Fristia terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pasal 167 ayat 1 KUHP. Dengan demikian, patutlah terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana di atas diri terdakwa, perkenankanlah kami untuk mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan uraian kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan terdakwa Prita Fristia bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hak orang lain, masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya. Tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atas nama orang yang berhak, sebagaimana dalam pasal 167 ayat 1 KUHP dalam dakwaan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 2 lembar tanda terima surat somasi dan 1 bundle fotokopi sertifikat hak milik nomor 123 Gandaria Selatan atas nama Alivia Srikandi yang dilegalisir dikembalikan kepada yang berhak. Yang keempat, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Rabu 19 Januari 2022. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudari akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia.
Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara bersedia sidang ini ditunda? Iya, majelis hakim, kami setuju sidang ini ditunda. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Baik. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan pembelaan atau pledoi terdakwa. Saudari penasihat hukum, apakah saudari penasihat hukum sudah siap membacakan tuntutannya? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Surat pembelaan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan hadirin yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, perkenalkanlah kami menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim dalam memimpin persidangan hari ini, serta kepada penuntut umum yang telah melaksanakan tugasnya. Penasihat hukum terdakwa setelah menyimak tuntutan jaksa penuntut umum, maka dengan ini kami sampaikan pembelaan kami atas nama lengkap Prita Firstia, tempat lahir Surabaya, umur dan tanggal lahir 23 tahun 8 Agustus 1998. Jenis kelamin perempuan. Tempat tinggal, Jalan Haji Sabeni, nomor 1 Kemang, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah menengah atas SMA. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini dengan tuntutan sebagaimana telah dibacakan dalam sidang yang lalu dan telah dimengerti dan dibenarkan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan petunjuk yang semuanya bersesuaian satu dengan yang lain sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut. Pada hari 1 Oktober waktu Indonesia Barat, Prita Firstia telah melakukan pidana penyerobotan lahan terhadap saksi korban Alivia Srikandi. Bahwa 1. Terdakwa masih muda. 2. Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan. 3. Terdakwa mengakui perbuatan serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penasihat hukum mengajukan pembelaan dalam perkara ini, membela agar Majelis Hakim Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar mengurangi masa hukuman sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, yakni 1 tahun 6 bulan dikurangi menjadi 9 bulan penjara. Demikian surat pembelaan ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang ini tanggal 12 Januari 2021. Terima kasih. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa kepada jaksa penuntut umum. Apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami Majelis Hakim. Baik, karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan duplik.
Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan dan sidang ini ditunda dan dilaksanakan pada hari Rabu 19 Januari 2022 dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Baik, sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Saudari terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudari terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Iya, sudah siap Yang Mulia. Dipersilakan kepada hakim anggota untuk membacakan putusan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Putusan nomor 378 garing titik B garing 2021 garing PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Prita Fristia, tempat lahir Surabaya, umur 23 tahun, tanggal lahir 8 Agustus 1998, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Haji Sabeni nomor 1 Kemang, Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah menengah atas atau SMA. Bahwa setelah mempelajari skema berkas perkara tersebut, maka Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang berdasarkan pasal 167 KUHP dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan telah meliputi unsur-unsur yaitu unsur barang siapa telah terbukti, mengambil suatu barang telah terbukti, sebagai atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar pasal 167 KUHP. Menimbang bahwa pelaku mengakui perbuatannya, memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkut, mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Prita Fristia yang identitasnya selengkapnya seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana penyerobotan lahan. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Prita Fristia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurung seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang kelima, menetapkan barang bukti, yaitu berupa 1 bandel fotokopi sertifikat hak milik nomor 123 garing Gandaria Selatan atas nama Alivia Srikandi dan 2 lembar tanda tangan tanda terima surat somasi. 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Demikian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 19 Januari oleh kami, Rahmawati Maulana SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Kartika Nugroho SH, dan Eko Jumadianto SH, masing-masing Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2. Pada Pengadilan Semu, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, putusan yang di mana diucapkan pada hari ini juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Alisa Isniati sebagai panitera pengganti Pengadilan Semu Hukum Universitas Al-Azhar, serta dihadiri juga oleh Suryadi SH, Haroman SH, dan Jaksa Penuntut Umum serta Fitri Solehah SH, Desti Lestari SH, dan Febi Anatia SH sebagai penasihat hukum terdakwa pada Pengadilan Semu Fakultas Universitas Al-Azhar Indonesia. Demikian, terima kasih.
Baik, demikian putusan Majelis Hakim. Diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudari mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti Yang Mulia. Apakah saudari terdakwa akan mengajukan banding? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan banding? Majelis Hakim yang terhormat, kami minta waktu sebentar untuk bicara dengan terdakwa. Baik, silakan. Baik, Majelis Hakim, kami tidak mengajukan banding dan menerima tuntutan tersebut. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana nomor 378/PIT-B/2021/PN-JS dengan terdakwa Prita Firstia dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.